Warga desa Ternadi, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, geger menyusul ditemukannya sepasang suami istri dalam kondisi tak bernyawa di dalam rumah. Butuh uang untuk menikah, seorang lelaki di Banyumas nekat merampok toko emas dengan menggunakan senjata api. Diguyur hujan deras, RSUD Wonosari Gunung Kidul terendam banjir. Sejumlah pasien terpaksa dievakuasi. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Kesi Lutfiah. Warga desa Ternadi, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah geger menyusul ditemukannya sepasang suami istri dalam kondisi tak bernyawa di dalam rumahnya. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui secara pasti penyebab kematian kedua korban. Peristiwa meninggalnya sepasang suami istri di desa Ternadi, Kecamatan Dawe, Kudus, Jawa Tengah, pertama kali diketahui setelah salah seorang cucunya mengirimkan makanan ke rumah korban pada Senin pagi. Namun saat itu, pintu korban terkunci sehingga makanan tersebut hanya ditaruh di depan pintu. Namun hingga siang hari, makanan tersebut belum juga diambil sehingga menimbulkan kecurigaan. Selanjutnya, anak korban meminta tolong ke tetangga untuk membuka pintu samping rumah dan setelah dicek, ditemukan Pasutri tersebut sudah dalam kondisi tak bernyawa. Jenazah Pasutri tersebut ditemukan di tempat berbeda. Satu jenazah ditemukan di kamar, sedangkan satu jenazah lagi di ruang tengah. Dari keterangan pihak keluarga, kedua Pasutri ini hanya tinggal berdua karena anaknya sudah memiliki rumah sendiri dan keduanya tidak dalam kondisi sakit. Ke rumah bapak lah, anakku besaran nganterin lauk. Nah kok ditutup-tutup kan nggak ada keluar, aku pikir tak ke sawah kayak gitu. Sampai siang, sampai jam 1 pulang itu kok sini kok lauknya masih di pintu, di jendela gitu, kok nggak di ini terus lampunya lampunya masih nyala. Udah kak, suruh dobrak tukang aja, nek nunggu mama nanti kelamaan. Nah, riwayat sakit atau apa gitu ada nggak? Bapak enggak sih kemarin, ya cuma kaki enggak bisa berikan obat kan, anaknya kan orang sehat semua ya, jadi kan berikan obat, alhamdulillah udah sembuh. Aparat kepolisian yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan mengumpulkan sejumlah barang bukti. Meninggal dunia di situ, kemudian terkait itu kami melakukan status quo, melakukan polisi lain di TKP, kemudian juga melakukan serangkaian penyelidikan termasuk juga olah TKP, mengundang Inavis, kemudian juga tadi juga kami juga didukung oleh Lab 4 Polda untuk pendalaman lebih lanjut. Ya, intinya terkait peristiwa yang kemarin ini masih kita di dalam. Untuk mengetahui secara pasti penyebab kematian kedua Pasutri ini, jenazah korban akan dilakukan otopsi. Hingga saat ini, polisi sudah meminta keterangan 4 orang saksi dan masih menyelidiki ada tidaknya barang berharga milik kedua korban yang hilang. Sementara jenazah korban usai diotopsi langsung dimakamkan di pemakaman desa setempat. Iwan Miftahudin, Kompas TV, Kudus, Jawa Tengah. Kecelakaan karambol kembali terjadi di Jalan Nasional Wates Purworejo, kilometer 1, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta pada Rabu pagi. 2 unit mobil pick-up dan 1 dump truck bertabrakan. Kecelakaan ini selain menyebabkan kendaraan ringsek, sopir dump truck tubuhnya sempat terjepit. Mobil pick-up bernomor polisi K9150FS ini ringsek pada bagian depan kendaraan. Mobil yang dikemudikan Lengkono Sigit Mulyono Jati, warga Semarang ini pun masih melintang di tengah Jalan Nasional Wates Purworejo di kilometer 1, Tambak, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta.
Akibat kejadian ini, satu orang pengemudi sempat terjepit kabin akibat kerasnya benturan. Petugas dari Basarnas dibantu PMI Kulon Progo berusaha melakukan penyelamatan terhadap Oni Widiarto, warga Sentolo, Kulon Progo. Sekitar 1 jam, korban akhirnya berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke RSUD Wates untuk menjalani perawatan. Menurut saksi mata, kecelakaan bermula saat mobil pick-up bermuatan ikan laut melaju dari arah Purworejo menuju kota Wates atau barat ke timur. Sesampainya di lokasi kejadian, mobil tersebut tiba-tiba oleng ke tengah melewati marka jalan hingga masuk jalur lawan. Akibatnya, mobil yang membawa ikan laut ini terlibat kecelakaan dengan 2 kendaraan lain sekaligus yang melaju dari arah berlawanan, yakni mobil pick-up dan dump truk. Usai ditabrak, truk keluar jalur dan menabrak pohon kelapa yang berada di tepi jalan hingga mengakibatkan sopir terjepit. Berdasarkan hasil olah TKP, kecelakaan dipicu oleh mobil pick-up pengangkut ikan dari arah Purworejo yang memakan marka jalan. Insiden ini diduga akibat sopir pengangkut ikan dalam kondisi mengantuk. Nah terus grandback-nya itu entah ngantuk atau gimana makan jalan marka itu kena ini sampingnya ini dari timur. Kanan, ini dari timur. Terus udah itu balik arah semua itu. Grandback-nya ini bisa menghindari, terus yang grandback namanya truk itu kena truk. Adu banteng ya? Iya, adu banteng. Terus kondisinya seperti apa, Mas? Untuk kondisi supirnya nggak apa-apa sih. Nah ini kernetnya yang oranye ini. Itu tadi kena apa? Sempat terjepit ya, Mas ya? Yang truknya sempat terjepit lama tadi, nggak bisa keluar tadi. Tapi untuk supir grandback yang resik tadi masih bisa keluar kok. Dari arah Purworejo melebihi marka yang saat bersamaan dari arah Yogyakarta menuju Purworejo ini ada kendaraan pickup Cherry yang berusaha menghindar namun juga sempat serempetan. Di belakangnya persis juga ada kendaraan truk yang berjalan beriringan dengan kendaraan pickup yang dari arah Yogyakarta. Sempat banting kanan namun demikian tidak bisa terhindarkan, akhirnya adu banteng dengan kendaraan truk yang ada di belakang kendaraan pickup Cherry. Pengguna jalan dihimbau untuk meningkatkan kehati-hatian saat melintasi Jalan Nasional Ruas Kulon Progo karena situasi ramai saat musim libur Nataru kali ini. Jika dalam kondisi lelah, pengguna jalan dihimbau untuk istirahat di rest area maupun stasiun pengisian BBM terdekat untuk beristirahat. Ahmadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta. Masih di Kulon Progo, tabrakan gerobak mie ayam bakso. Seorang pengendara sepeda motor masuk selokan dan terseret arus di selokan di Jalan Nasional Wates Purworejo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Korban yang ditemukan sekitar 500 meter dari TKP, akhirnya nyawanya tak tertolong setelah dibawa ke rumah sakit. Tim SAR dibantu warga langsung berlarian setelah mendapati Dimas Putra, remaja pengendara sepeda motor menabrak gerobak mie ayam dan kemudian masuk ke dalam selokan di Jalan Wates Purworejo, Kelurahan Sebukarang, Wates, Kulon Progo, Selasa malam. Tubuh korban yang masuk ke dalam selokan sempat terseret arus sejauh 500 meter. Korban selanjutnya dievakuasi tim SAR ke RSUD Wates. Kejadian berawal saat korban yang berboncengan menggunakan sepeda motor bernomor polisi AB 2594VL melaju dari arah barat menuju timur. Karena kondisi hujan dan minim penerangan, pengendara tanpa sengaja menabrak gerobak mie ayam bakso milik Nantyo yang berjalan dari arah bersamaan. Akibat kerasnya benturan, remaja berusia 17 tahun ini terpental dan masuk selokan hingga hilang terbawa arus selokan yang ada di sisi jalan. Korban baru ditemukan sekitar 500 meter dari lokasi kejadian setelah dilakukan pencarian selama setengah jam. Namun naas, korban yang sempat dibawa ke rumah sakit akhirnya nyawanya tak tertolong. Sepeda motor sama penjual bakso. Untuk korban, jumlah korban ada 3, yang 1 luka ringan, yang 1 langsung dibawa ke rumah sakit RSUD Wates. Untuk yang 1 tadi sempat masuk ke dalam parit, bergeser sekitar dari TKP sampai diketemukan korban sekitar 500 meter. Sekitar pukul 18.30
telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor dengan gerobak bakso yang tepatnya di KM 1 Wates Purworejo depan PCNU. Sama-sama berjalan dari arah barat satu arah. Saat tepat di depan PCNU, kendaraan menabrak gerobak sesama jalur atau searah demikian. Selain menyebabkan satu korban tewas, teman korban dan penjual mie ayam bakso juga terluka dan langsung dilarikan ke RSUD Wates. Kejadian ini masih dalam penanganan Satlantas Polres Kulon Progo. Ahmadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta. Butuh uang untuk menikah, seorang lelaki di Banyumas nekat merampok toko emas dengan menggunakan senjata api. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Pelaku perampokan bersenjata yang beraksi di sebuah toko emas di Kabupaten Banyumas pekan lalu berhasil ditangkap jajaran Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Banyumas. Pelaku mengaku nekat merampok toko emas untuk modal menikah. Pelaku perampokan bersenjata yang beraksi di toko emas Rejeki yang berada di Kompleks Pasar Kemukus, Desa Ciberem, Kecamatan Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah, pekan lalu berhasil diringkus jajaran Satreskrim Polresta Banyumas di Surabaya, Jawa Timur Minggu malam. Menurut Kapolresta Banyumas, Kombes Ari Wibowo, usai merampok pelaku bernama Ade Yulian, warga Kabupaten Banyumas, langsung kabur ke kota Surabaya. Petugas yang berhasil melacak keberadaannya berhasil membekuk pelaku di sebuah rumah indekos di kota tersebut. Saat digeledah, polisi berhasil menemukan sebanyak 15 kalung emas hasil kejahatan pelaku yang belum dijual. Sementara sebagian lainnya telah terjual kepada seseorang di kota Surabaya. Pelaku atas nama Ade Yulian. Pada saat kami menangkap pelaku, kami lakukan penggeledahan. Kami mengamankan barang bukti antara lain 1 unit airgun, 1 kotak peluru Gotri, 1 unit SPM merek KLX. Ini kami ada pada saat penelusuran, ya, bukan pada saat penangkapan. Dan ada 15 untai kalung emas. Ini kami temukan juga di kos-kosannya. Sementara itu, Ade Yulian mengaku nekat merampok toko emas di siang bolong karena dirinya membutuhkan uang untuk modal menikah dengan istri sirinya. Karena udah butuh uang. Apa itu? Untuk apa? Salah satunya ya untuk itu, ya kan? Salah satunya untuk itu. Untuk apa? Yang tadi itu menikah. Untuk menikah. Ya. Bojoloro udah mau menikah tapi udah biaya gitu. Iya. Berarti udah rencanakan lama mau nyuri apa gitu? Enggak. Itu motor siapa yang pakai? Turut diamankan sebagai barang bukti sebuah senjata air gun jenis pistol beserta amunisinya yang digunakan pelaku saat beraksi dan sepeda motor jenis trail. Bayu Sasongko, Kompas TV, Banyumas, Jawa Tengah. Usai melakukan pemeriksaan terhadap 36 saksi, Direktorat Kriminal Umum Polda Jateng akhirnya menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus perundungan terhadap korban, Dr. Aulia Risma Lestari. Ketiga tersangka dinilai memiliki peran menipu korban, mengumpulkan uang, serta mendoktrin korban dengan kekerasan verbal. Ketiga orang tersangka dalam kasus perundungan Dr. Aulia Risma Lestari yang tengah menjalani program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Universitas Diponegoro adalah Ketua Prodi Anestesiologi Fakultas Kedokteran Undip Dr. TEN, Kepala Staf Medis Prodi Anestesi SM, serta mahasiswa senior Prodi Kedokteran PPDS Undip ZYA. Kasus perundungan ini mengakibatkan korban Dr. Aulia Risma Lestari tertekan
hingga nekat melakukan aksi bunuh diri di dalam kamar kosnya. Ketiga tersangka selain melakukan pemerasan terhadap korban hingga terkumpul 97 juta rupiah, juga melakukan penipuan serta melakukan kekerasan verbal terhadap korban selama melakukan pendidikan di PPDS Anestesi Fakultas Kedokteran Undip. Sebelum menetapkan status tersangka terhadap ketiga pelaku, penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Jateng telah melakukan pemeriksaan terhadap 36 saksi dari keluarga, teman korban, investigasi Kementerian Kesehatan, serta dari pihak Kedokteran Undip Semarang. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun Polda Jateng belum melakukan penahanan. Namun berkas perkara akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Ditkrimum Polda Jawa Tengah telah menetapkan 3 tersangka kasus PPDS, program pendidikan dokter spesialis, yaitu 1. Saudara TEN, kedua Saudari SM, ketiga Saudari ZYA. Adapun pasal yang disangkakan adalah tidak pidana pemerasan sebagaimana dimaksud pasal 368 ayat 1 KUHP dan atau tidak pidana penipuan sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHP dan atau secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat 1/1 KUHP. Atas perbuatannya tersebut, ketiga tersangka akan dijerat pasal 368 ayat 1 KUHP tentang pemerasan, pasal 378 KUHP tentang penipuan, dan 335 ayat 1 ke 1 KUHP terkait pemaksaan terhadap korban dengan ancaman hukuman 9 tahun. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Diguyur hujan deras, RSUD Wonosari Gunung Kidul terendam banjir. Sejumlah pasien terpaksa dievakuasi. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah titik di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Banjir juga sempat menggenangi RSUD Wonosari dan membuat 8 pasien terpaksa diungsikan ke ruang lain untuk mendapatkan penanganan medis. Seperti inilah kondisi banjir yang terjadi di RSUD Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta Selasa malam. Intensitas hujan yang sangat deras membuat drainase di kawasan ini meluap dan menggenangi ruang mawar yang digunakan untuk perawatan pasien. Di ruang mawar, setidaknya ada 9 pasien, di mana 8 pasien diantaranya terpaksa harus dievakuasi ke ruangan lain. Sedangkan 1 pasien tetap dirawat di ruang mawar karena kondisinya yang tidak memungkinkan untuk dievakuasi. Kita pindahkan ke ruang lain. Ada 1 yang masih kita tinggal karena tidak layak pindah, tidak layak transport untuk pindah. Pak, yang kebanjiran ini gedung apa, Pak? Ini ruang perawatan mawar. Jadi ruang perawatan untuk infeksius. Dipindahkan kemana, Pak? 8 pasien itu? Dipindahkan ke ruangan lain, ada yang ke ruang dahlia, ada yang ke ruangan anggrek gitu ya. Tentu dengan Sementara itu, menurut perawat setempat, banjir datang secara cepat akibat guyuran hujan yang terjadi Selasa malam. Kita kan ada 3 tempat, ada 3 mawar, Basal Utara, Barat, sama Selatan. Dan tadi pas kita pelayanan di Basal yang sebelah utara itu tiba-tiba air masuk dari pintu yang sebelah utara itu langsung yuk gitu aja. Terus langsung ke mata aki, langsung sini masuk ke semua Basal, ke semua ruangan. Meski sempat tergenang banjir, namun tidak ada peralatan medis yang mengalami kerusakan.
hanya beberapa barang yang basah karena terkena air. Selasa malam, banjir sudah mulai surut dan petugas RSUD langsung melakukan pembersihan terhadap genangan lumpur dan air, serta melakukan pengecekan terhadap alat-alat medis. Ahmadi, Kompas TV, Gunung Kidul, Yogyakarta. PT KAI Daob 4 Semarang telah mengantisipasi gangguan selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru. Pada angkutan Nataru ini, KAI menyiapkan sumber daya manusia atau SDM, sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan secara maksimal. Untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang dalam perjalanan dengan menggunakan kereta api selama masa angkutan liburan Nataru, PT KAI Daob 4 Semarang telah menyiagakan sebanyak 2.768 personel. Selain itu, PT KAI Daob 4 Semarang juga telah melakukan pengecekan rel serta menyiagakan peralatan seperti bantalan rel, batu balas, karung pasir, rel, gerpung balas hingga kendaraan perawatan jalan rel atau KPJR di seluruh wilayah operasi. Ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan perjalanan. Menurut Kepala Daob 4 Semarang, Daniel Johannes Huta Barat, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang untuk mengetahui perakiraan cuaca. Selain itu, sebanyak 35 petugas ekstra juga telah disiagakan, terutama di 15 titik daerah pantauan khusus seperti daerah berpotensi banjir, tanah longsor, tanah labil, dan konstruksi jembatan kereta yang rawan. Sudah melaksanakan persiapan-persiapan ya untuk prasarana dan sarana dan SDM kita sudah dilakukan ramcek oleh dari DJKA, Kementerian Perhubungan maupun dari internal kita. Kemudian kita sudah siapkan banyak hal untuk persiapan prasarana, apalagi di sini sudah musim hujan ya. Semua kita siapkan dengan AMUS juga alat material kita untuk standby siaga. Kemudian rekan-rekan juga untuk persiapan angkutan Nataru ini, kita Daob 4 Semarang sudah menyiapkan sekitar 2.768 petugas kita, termasuk kolaborasi dengan TNI Polri ya sebanyak 41 orang dan banyak petugas-petugas ekstra kita yang kita libatkan sebanyak 35 personil untuk melihat nanti mengecek kondisi-kondisi jika hujan sudah turun berkepanjangan dan kesiapan-kesiapan daerah-daerah rawan terhadap masalah gangguan alam. Selama masa angkutan Nataru, PT KAI Daob 4 Semarang menambahkan 3 kereta api tambahan. Dari 444.605 tempat duduk yang disediakan, hampir 50% telah terjual. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Libur panjang Natal dan Tahun Baru banyak dinantikan oleh para pedagang oleh-oleh yang ada di Jalan Pandanaran, Kota Semarang. Meski saat ini penjualan belum optimal, namun para pedagang meyakini saat arus balik antara tanggal 1 atau 2 Januari 2025, omset penjualan akan mengalami peningkatan hingga 100% lebih. Libur Natal dan Tahun Baru selalu menjadi momen yang dinantikan para pedagang oleh-oleh khas Kota Semarang. Pasalnya, omset pedagang bisa meningkat hingga 100% lebih dibandingkan hari biasanya. Meskipun saat ini penjualan belum maksimal, namun pedagang tetap antusias dan optimis menyambut momen libur Nataru. Seperti Tri Susanti, salah satu pedagang oleh-oleh khas Kota Semarang yang berada di Jalan Pandanaran. Tri mengaku saat ini omset penjualannya baru naik sekitar 25% dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 100% saat arus balik nanti. Jualan agak meningkat, cuman belum begitu banyak pengunjung, soalnya masih pada datang ke Semarang, belum pada arus balik, jadi masih ya lumayan lah dibandingkan hari biasa. Kalau dibandingkan hari biasa sama ini mungkin naiknya bisa berapa kali lipat atau berapa persen? Sementara ini masih berapa ya, sekitar 25-an lah. Insya Allah nanti kalau biasanya arus balik biasanya bisa lebih banyak lagi. Nah, arus baliknya ini diprediksi mereka pada beli oleh-oleh kapan, Mbak? Biasanya itu setelah tahun baru, tanggal 1 Januari ke atas itu biasanya arus balik udah ramai sekali.
Berbagai macam oleh-oleh khas kota Semarang seperti lumpia, wingko babat, bandeng presto, tahu bakso, dan mochi banyak dicari oleh pemudik sebagai buah tangan. Kuliner-kuliner tersebut menurut Tri Susanti adalah produksi sendiri, namun sebagian lagi merupakan hasil produksi UMKM setempat. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Gesi Lutfia, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.